yang lulusan-lulusan 2 tahun terakhir ini kan mencari pekerjaan juga sangat sulit, sehingga kita alumni mulai memikirkan akan diapakan adik-adik kita ini yang baru lulus. Maka proses-proses atau inkubasi bagi alumni itu tampaknya perlu kita pikirkan agar ini bisa menjadi alumni kita bisa memberikan manfaat sekecil apapun buat bangsa. Karena kalau menyandarkan pada dunia di ASN pasti akan terbatas. Dunia usaha sekarang sedang ada kontraksi ekonomi, untuk pertumbuhannya akan melambat sehingga dunia bisnis agak tertahan. Jadi harus ada kreativitas lain. Misalnya ini mendorong alumni-alumni Fakultas Hukum itu bergerak di dunia-dunia yang dulu tidak pernah terpikirkan. Misalnya di dunia yang berbasis IT, yang dia membuat belajar hukum 15 menit, ya seolah-olah dia menjadi tutor. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, berdialog lewat channel ini secara jernih, berimbang dan arif. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Zudan Arif Fakuloh SH.MH, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Bambang, sehat, baik semuanya. Semoga Mas Bambang juga demikian. Ya, ini Prof. Zudan ini termasuk dirjen muda, ya sudah lama gitu ya. Saya sudah ketemu sejak di DPRD Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, kemudian di Senayan. Oke, Prof. Saya baru saja melihat video penjenengan viral di medsos yang menjelaskan mengenai bagaimana caranya kalau mau pindah dari antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten kota, antar provinsi itu tidak usah repot-repot, cukup bawa kartu keluarga dan gratis. Jadi sekarang sosialisasi lebih gampang ya, Bro? Ya, era sekarang, era IT, era milenial, semua perangkat saling terhubung, Internet of Things, itu tampaknya harus kita manfaatkan dengan optimal, Mas Bambang. Kita bertatap muka sulit, tetapi bertemu di dunia maya sangat mudah. Dan terjadi pergeseran. Saya mencermati dari 15 tahun yang lalu, dulu kita banyak berlomba-lomba main di Facebook. Kemudian di Instagram, Twitter, sekarang mulai masuk di era TikTok. Bahkan kawan-kawan saya itu mengatakan begini, Mas, kalau kamu di Facebook, itu dunianya kakek-kakek. Kalau di Instagram, itu dunianya mama-papa. Kalau mau muda, main di TikTok. Nah, dan ternyata di TikTok karena kontennya sederhana, waktunya pendek, 1 menitan itu, yang nonton, Mas, saya baru main 5 hari, 6 hari ya, 1 pekan ini, dan itu yang ngajarin anak saya. Viewernya itu sudah jutaan. Jadi ini menurut saya sarana edukasi ke masyarakat yang bisa efektif, bisa kita manfaatkan. Gitu. Jadi luar biasa, Prof. Zudan sebagai pejabat tinggi mengikuti cara-cara yang populer dan milenial. Ya. Nah, juga yang saya ikuti di media itu sekarang Ditjen Dukcapil ini juga membantu masyarakat yang terkena bencana, yang bukti-bukti kependudukannya itu mungkin hilang atau ketelingsut, atau itu gimana ceritanya, Pak? Ya, kami ini kan di birokrasi, Mas Bambang, menjabarkan apa yang dipikirkan dan diberikan pengarahan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kan dalam berkali-kali rapat kerja menyampaikan
kita ini jangan hanya send, tetapi harus deliver. Jangan hanya membuat program, tetapi tidak dirasakan masyarakat. Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Prof. Tito, juga mendorong kami yang proaktif, yang maksimal. Maka kami melaksanakan arahan Presiden, arahan Pak Menteri, itu jemput bola itu. Sehingga program kita terasa di masyarakat, masyarakat tidak meminta, tapi diberi dokumennya yang hilang dan yang rusak. Mengapa kita bisa lakukan seperti itu, Mas Bambang? Karena sekarang 271 juta penduduk kita, itu big datanya sudah jadi. Jadi data saya, data Mas Bambang, itu ada di dalam big data. Ketikniknya keluar nama, alamat, RT RW-nya. Jadi misalnya, kalau di Kudus, desa tertentu, semuanya terendam banjir, sampai kira-kira sejadah. Itu kita mengasumsikan semua kartu keluarganya pasti terendam, Mas. Kita tinggal mencetak kartu keluarga, diberi kode wilayah desa itu. Kita cetak semua. Tinggal nanti melalui kepala desa, atau kita buat program turun. Misalnya di kota Semarang, terendam Semarang bagian utara. Kita asumsikan semua kartu keluarganya terendam. Nah, sekarang membuat kartu keluarga juga sudah lebih mudah. Karena cukup dengan kertas putih biasa, dengan tanda tangan elektronik, penduduk pun bisa mencetak sendiri. Nah, jadi program-program yang inilah yang kita lakukan, jemput bola. Kita sudah turun kemarin ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, tahun lalu Jawa Barat dan Jakarta. Kemarin di Pekalongan, Kudus, Demak, dan ini juga kita mau pindah ini, Mas, wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Jemput bola mengganti dokumen kependudukan yang ada di sana. Secara sistem kita sudah bisa melakukan tanpa penduduk melakukan permohonan, karena tinggal mengganti dokumen yang sudah pernah dibuat oleh penduduknya. Ya, Prof, menarik sekali itu ya. Apalagi kalau tidak hanya dokumen kependudukan ya, kalau bisa sampai ke dokumen kayak sertifikat gitu mungkin menarik sekali itu. Itu kan kalau Ya. hilang kan pusing orang. Mestinya bisa, Mas. Karena di Badan Pertanahan kan sudah ada data-datanya. Nah, makanya kita ke depan itu harus melakukan transformasi dari dokumen yang manual menuju dokumen yang digital. Maka kalau di Dukcapil sekarang kan sudah menuju era digitalisasi. Akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, ya, surat-surat kita terkait dengan kependudukan, semuanya dalam filenya di Dukcapil ada. Kalau dibutuhkan tinggal file itu dicetak kembali. Jadi sudah tidak memerlukan waktu yang lama, kecuali penduduknya melakukan perubahan atau updating data. Prinsipnya, sebagaimana arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, kita bergerak cepat, proaktif, dengan pendekatan maksimal berbasis IT. Sehingga sampai dan terasa langsung kepada masyarakat. Ya, Prof, yang juga menarik ini dari layanan Dukcapil sekarang, belangko KTP sudah nggak ada alasan lagi habis. Yang tahun-tahun kemarin itu semua orang pusing kalau nggak mau ngurus itu, alasannya selalu belangko habis. Ini gimana ini, Prof? Betul, Mas Bambang. Kami menghadapi masalah yang sulit terkait dengan KTP elektronik. Saya menjadi dirjen itu 1 Juli 2015. Sudah ada masalah besar di Dukcapil. Saya ditugaskan oleh Bapak Menteri pada waktu itu, Pak Cahyokumolo, untuk menyelesaikan masalah di Dukcapil. Masalah pertama langsung muncul, Mas. 2015 karena sedang ada pemeriksaan KPK, gagal lelang belangko KTPL. Maka belangko KTPL kosong. 2016 2 kali gagal lelang karena pemenang lelangnya juga takut. Jadi 2015 gagal lelang, 2016 gagal lelang, belangko kosong. Saat itulah dikenal dengan surat keterangan, suket itu, Mas. Waktu itu kami mendesain pengganti identitas bernama surat keterangan. Karena tidak boleh masyarakat yang sudah merekam tidak memiliki surat keterangan, belangko kosong. Kemudian 2017 terjadi 1 kali lagi gagal lelang. Akhirnya kami merubah metode lelang dari lelang umum menuju lelang e-katalog. Nah, alhamdulillah mulai 2018, 2019 tertangani. 2018 kita harus mengganti kekurangan di 2015, 2016, 2017. Belum selesai, Mas. Masih belangkonya kurang. Mulai lagi 2019, lelang tercukupi. Mulai 2019, belangko kita mulai tidak kekurangan. Dan full Menteri Keuangan menyediakan belangko untuk Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di 2020. Jadi saat pilkada kemarin sampai dengan sekarang, alhamdulillah belangko tersedia cukup. Sampai dengan sekarang di kantor
Di gudang kita tersedia lebih dari 6 juta keping belangko. Nah, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang misalnya pemekaran RT, RW, pemekaran desa, kecamatan, kelurahan itu, Mas Bambang, itu menyita banyak belangko. Karena kalau ada pemekaran, langsung semuanya berganti dokumennya. Ini juga kami mohon pengertian dari rekan-rekan di pemerintah daerah, para bupati, jangan mudah merubah nama jalan. Jangan mudah memekarkan RT RW karena itu berimplikasi terhadap dokumen kependudukan. Nanti kartu keluarganya ganti semua, KTP elektroniknya juga ganti semua. Bila tidak ada kejadian-kejadian terkait dengan pemekaran itu, insya Allah belangkonya cukup. Ya, Prof. Kalau nggak salah, Prof, Zudan ini pernah menyatakan bahwa kalau data kependudukan itu rapi, baik, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan atau mungkin pelanggaran di bidang hukum. Gimana, Prof, penjelasannya itu? Ya. Kita itu kalau di dalam bernegara, tataran bagaimana negara berdiri, pasti salah satu faktor pentingnya adalah penduduk. Kita sudah mengalami berbagai tahapan di dalam proses bernegara, dari yang genting, yang pahit, sampai yang menyenangkan. Penduduk memiliki peran penting dalam semua transaksi-transaksi dan siklus-siklus pemerintahan. Termasuk ketika ada demokratisasi pileg, pilkada, pilpres, kemudian terkait dengan terorisme, kejahatan, ya, kriminalitas, kemudian terkait dengan transaksi di pasar modal, di industri keuangan, perbankan, dan asuransi, itu membutuhkan ketepatan who you are, siapa dia. Nah, maka kami dalam rangka mendorong who you are itu benar, bekerja keras agar data penduduk itu masuk ke dalam big data. Sekarang 271 juta penduduk kita ada semua di dalam big data kita. Misalnya ketik NIK, keluar datanya. Di foto wajah, bagi yang sudah pernah membuat KTPL yang 17 tahun ke atas dengan face recognition bisa teridentifikasi dirinya siapa. Kemudian karena sudah ada sidik jari dalam database, kalau ada kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, sidik jarinya dibaca di rumah sakit. Nanti akan teridentifikasi siapa. Pesawat yang jatuh kemarin, Sriwijaya Air, Air Asia, Lion, itu identifikasi korban-korbannya banyak yang menggunakan sidik jari. Nah, ini artinya semakin rapi database kependudukan kita akan bisa digunakan untuk banyak hal. Pileg pilpres akan lebih bagus, problem DPT semakin lama akan semakin berkurang. Tentu saja problemnya masih akan ada, tapi bisa dikurangi. Pencegahan terorisme, fraud, kejahatan di dunia perbankan, di dunia asuransi mudah dideteksi. Karena penduduknya, wajahnya sudah bisa difoto, sidik jarinya sudah bisa disimpan. Termasuk struktur ahli warisnya, Mas Bambang. Di dalam kartu keluarga kan bisa kita lacak. Siapa ibu, bapak, anak, kakek, nenek itu bisa dilakukan tracking. Walaupun sistem kita belum sempurna sebagaimana yang ada di Jerman maupun di Belanda. Tapi ini membantu sekali. Polri banyak menggunakan data Dukcapil untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, termasuk untuk terorisme. Sekarang sudah lebih dari 1.000 perbankan, 1.000 Mas, lebih perbankan yang mengakses data Dukcapil dalam rangka transaksi perbankan, pemberian kredit, termasuk untuk program vaksinasi, program kartu prakerja, pembagian bantuan sosial Kementerian Sosial. Sekarang Bu Mensos wajib menggunakan NIK. Beliau saja mengatakan yang akan mendapatkan bansos wajib menggunakan NIK. Sehingga kalau tidak dengan NIK akan dicoret. Karena dengan NIK bisa dijamin penduduknya tunggal. Dia tidak akan bisa menerima bansos ganda lagi. Kira-kira peran data kependudukan seperti itu, Mas. Baik, luar biasa tugas Prof. Zudan. Nah, saya akan pindah. Saya mengamati karir Prof. Zudan ini unik ini. Jadi ternyata mula-mula itu dari pengajar baru menjadi karyawan Kemendagri, kira-kira begitu ya, Prof ya? Iya. Mungkin bisa cerita mulai mengajar lulus UNS tapi mengajarnya di Surabaya. Gimana ceritanya itu? Ya, saya ini memang nasibnya nasib PNS gitu kira-kira, Mas Bambang. Dulu saya pertama-tama ingin jadi dosen di UNS. Tapi waktu melamar dosen di UNS tidak diterima. Kemudian setelah wisuda, itu ada kawan saya yang bekerja di
Universitas Wijaya Kusuma di Surabaya. Saya wisuda bulan September, langsung disuruh membuat lamaran di Wijaya Kusuma. Langsung diterima pada saat itu. Kemudian di UNS juga lamar, tapi tidak diterima. Tidak ada panggilan gitu, tidak sempat dipanggil. Pokoknya masukkan lamaran di UNS tidak dipanggil. Nah, yang di swasta masukkan lamaran langsung disuruh masuk kerja. Jadi saya melamar bulan September tahun 92, 1 Januari 93 atau Februari langsung disuruh masuk kerja. Nah, nasib saya baik, masuk kerja belum mengajar langsung disuruh sekolah S2. Masuklah saya ke Undip. Jadi saya masuk sekolah bekerja 93 Januari atau Februari, kemudian dapat beasiswa dari kampus itu Universitas Wijaya Kusuma. Kampus ini baik banget dengan saya. Saya langsung disekolahkan S2. Nah, masuklah saya di Undip 93 sampai 95. Kemudian waktu itu saya masih senang cari kerjaan. Jadi dosen di Wijaya Kusuma, lulus master, ada penerimaan PNS di Kementerian Keuangan. Nah, saya coba mendaftar tahun 95 itu. Nasib saya baik, saya diterima di Kementerian Keuangan di Badan Urusan Piutang dan Lelang. Jadi kerja dua saya, jadi dosen di Surabaya dan bekerja di Kementerian Keuangan di Jakarta. Tapi saya tidak kerasan, masuk kira-kira beberapa bulan, kemudian saya mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan. Pamitnya pada waktu itu mau sekolah doktor, mau sekolah S3 pamitnya. Padahal waktu itu belum diterima. Mungkin itu jadi doa saya. Kemudian ada pembukaan S3 melalui beasiswa di Bank Dunia. Daftarlah saya beasiswa dulu, Mas Bambang. Tahun 96 itu saya di Kementerian Keuangan, tapi juga sambil mencari beasiswa ke luar negeri. Tetapi karena TOEFL saya rendah, saya diterima program unggulan Bank Dunia di dalam negeri. Di kampus manapun boleh. Akhirnya saya masuklah ke Undip, ketemu Prof. Sacipto. Masuk di program doktor di Undip. Nah, di Kementerian Keuangan saya itu keluar, tetap dosen di Wijaya Kusuma, Surabaya. Terus hampir lulus dokter. Tahun 98-99 ada tes menjadi dosen di IPDN. Daftarlah saya di sana. Ternyata diterima lagi. Jadi saya PNS 2 kali di Kementerian Keuangan dan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sistem dulu masih belum rapi administrasinya, jadi masih bisa daftar PNS itu berkali-kali. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi, sistemnya sudah rapi. Nah, bertahanlah saya di Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang. Nah, dosennya berjalan terus, dari dulu dosennya kita urus terus. Kalau nggak salah jadi dosen kemudian guru besar di Universitas Borobudur, Prof. Betul ya? Sekarang saya masih menjadi guru besar di program doktor ilmu hukum Universitas Borobudur, kita membantu di sana. Saya pernah 2 periode ketua program doktor di Universitas Borobudur, periode pertama dan periode kedua. Periode sekarang dilanjutkan oleh Profesor Faisal Santiago. Ya, di mana kita bisa berkarya gitu, Mas Bambang Sadono, agar kita bermanfaat lebih luas untuk bangsa. Nah, saya ikhtiar agar ilmunya terus bermanfaat. Ini saya kira luar biasa, Prof. Jadi di dunia pendidikan, penjenengan juga mencapai jenjang tertinggi, guru besar, di karir PNS-nya juga ini jenjang tertinggi ya, dirjen ini. Kalau naik lagi udah nasib itu yang menentukan. Gimana itu bisa seperti itu? Alhamdulillah, saya ini setiap kali bekerja bertemu dengan orang-orang baik. Dari Pak Menteri saya dulu ya, sejak Pak Hari Sabarno almarhum itu baik betul dengan saya. Kemudian Pak Mendagri Pak Mardianto dulu juga baik sekali, banyak membimbing saya. Kemudian Pak Gamawan Fauzi betul-betul memberikan arahan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa berkarya. Termasuk Pak Cahyokumolo memberi kesempatan saya naik. Ya, sejak Pak Gamawan jadi eselon 1, Pak Cahyokumolo memberi kesempatan saya berkiprah yang besar. Termasuk sampai sekarang Profesor Tito Karnavian memberikan ruang kepada saya untuk banyak berkarya, berekspresi. Saya ketemu dengan individu pribadi-pribadi yang betul-betul mulia dan baik, memberi kesempatan luas kepada stafnya untuk terus berkarya dan memberikan bimbingan yang sangat maksimal sehingga kita bisa berkarya dengan baik. Tentu saja kalau masalah waktu
kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Saya menemukan begini, Mas Bambang, pengalaman saya di birokrasi dan di akademisi itu, ternyata orang-orang yang waktunya padat itu cenderung dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang yang waktunya terlihat longgar gitu. Jadi semakin sibuk orang diberi pekerjaan itu semakin banyak yang cepat selesai. Pengalaman saya dengan teman-teman di kampus maupun di birokrasi itu melihat itu ada staf yang padat waktunya, semakin diberi pekerjaan semakin selesai. Tapi kalau ada yang longgar, dia besok lah, malah nggak selesai. Jadi ada satu ilmu, berilah pekerjaan pada staf yang sibuk, akan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Prof. Zudan, ya. Lulus dari UNS, ngelamar di UNS tidak diterima, ya. Sekarang menjadi ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNS, betul ya? Iya, betul. Ya, bagaimana ini kiprah para alumni Fakultas Hukum UNS sekarang? Ya, kalau melihat alumni Fakultas Hukum itu saya kagum betul, saya bangga dan bahagia menjadi bagian alumni S1 di Fakultas Hukum UNS. Kawan-kawan saya itu sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri dan bahkan banyak yang ke luar negeri, ada yang di badan-badan internasional, di PBB, ya ada di lembaga-lembaga internasional di luar PBB juga banyak. Kemudian yang jadi pengusaha banyak, yang di birokrat banyak sekali. Eselon satunya itu sekarang ada sekitar 10. Banyak sekali. Ada di Kejaksaan Agung, ada 3, di Setnek ada 2, di Kementerian Hukum dan HAM, ada di Kemdagri, ada di Kementerian UKM banyak. Ada di Mahkamah Agung. Yang menjadi dosen, yang jadi guru besar juga banyak. Yang jadi pengusaha banyak. Yang nganggur juga masih banyak. Kita harus mengakui gitu ya. Karena yang lulusan-lulusan 2 tahun terakhir ini kan mencari pekerjaan juga sangat sulit, sehingga kita alumni mulai memikirkan akan diapakan adik-adik kita ini yang baru lulus. Maka proses-proses atau inkubasi bagi alumni itu tampaknya perlu kita pikirkan agar ini bisa menjadi alumni kita bisa memberikan manfaat sekecil apapun buat bangsa. Karena kalau menyandarkan pada dunia di ASN pasti akan terbatas. Dunia usaha sekarang sedang ada kontraksi ekonomi, untuk pertumbuhannya akan melambat sehingga dunia bisnis agak tertahan. Jadi harus ada kreativitas lain. Misalnya ini mendorong alumni-alumni Fakultas Hukum itu bergerak di dunia-dunia yang dulu tidak pernah terpikirkan. Misalnya di dunia yang berbasis IT, yang dia membuat belajar hukum 15 menit, ya seolah-olah dia menjadi tutor, gitu. Membuat kontrak, legal drafting, dia menjadi seorang YouTuber, menjadi TikTokers, menjadi seorang influencers, nah, atau dia menjadi apapun yang dia bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan uang bagi dirinya. Tentu saja ini perlu usaha, perlu waktu, gitu ya, dan perlu keterampilan. Ya, sekarang UNS juga sedang dipimpin oleh alumnus Fakultas Hukum UNS sendiri, Profesor Jamal. Itu satu angkatan atau kakak angkatan, adik angkatan? Ya. Kalau melihat dulu beliau di awalnya, beliau itu dosen saya. Beliau kakak kelas saya, dosen yang baik hati, ya, banyak membimbing saya, Prof. Jamal. Kemudian S2-nya bersamaan dengan saya di Undip tahun 93, jadi bareng. Kalau S1 beliau dosen saya, kemudian di S2 bersamaan. Kemudian di S3 saya kakak kelas beberapa tahun dari beliau. Nah sampai sekarang beliau tetap senior saya, ya baik hati, banyak membimbing, kawan diskusi. Beliau rektor yang hebat lah, Mas. Prof, terakhir, penjaringan orang yang lahir dari UNS, kemudian sekarang salah seorang yang memimpin di IK Fakultas Hukum UNS, jenjang karir sudah bagus lah ya. Kemudian apa harapan, saran kepada UNS, karena UNS sendiri sekarang juga sedang tumbuh dan berkembang, mungkin sudah ke lapis-lapis papan atas untuk perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Kalau melihat UNS ya, pertumbuhannya merupakan kampus yang belum berusia tua sebagaimana ITB, sebagaimana UGM dan UI. Kalau melihat pertumbuhan sekarang yang luar biasa, saya mengatakan UNS ini tidak berlari,
tetapi tumbuh dengan melompat. Nah, untuk menjaga momentum itu perlu konsolidasi internal yang bagus dan kemudian sinergi eksternal yang harus terjaga. Karena era sekarang kan era networking, bukan era kompetisi saja, tetapi justru era sinergi. Dan saya yakin betul Prof. Jamal sudah melakukan itu. Kemudian bagaimana dengan alumninya? Saya ini, Mas Bambang Sadono, sedang mengembangkan program alumni berbagi. Kita ini kan dulu lahir tidak punya apa-apa, kemudian masuk SMP, SMA, kuliah, mulai memiliki apa-apa. Dan yang kita miliki itu, mari kita berbagi. Nah, berbagi, kalau bisa uang, bagus berbagi uang. Yang bisa berbagi ilmu. Jadi andai kata, Mas, kita semua alumni perguruan tinggi manapun mau berbagi bagi yang mampu setiap bulan menyumbang ke kampusnya 100.000 saja. Itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi pengembangan kampus itu. Nah, ini sedang saya dorong di UNS, walaupun belum berjalan maksimal. Berbagi. Kalau yang punya ilmu, misalnya yang dokter, mau berbagi, setiap hari Jumat pemeriksaan saya gratis. Kalau obatnya boleh membayar, tapi pemeriksaannya gratis. Kan hebat nanti. Dokter alumni UNS, gratis setiap hari Jumat. Kemudian yang akuntan, kalau dia memberikan layanan di hari tertentu digratiskan. Hari tertentu saja. Yang jualan nasi, jualan bubur, nah gratiskan setiap pagi 10 bungkus. Atau kalau mau cepat laris, gratiskan semua dalam 1 hari. Pasti cepat laris. Jadi konsep berbagi ini penting, apalagi dalam era pandemi seperti sekarang ini. Jadi kalau semua kampus mau mendorong alumni berbagi, insya Allah Indonesia dari sisi ketahanan sosialnya akan jadi jauh lebih kuat. Nah, yang terakhir, tentu saja sebagai alma mater itu harus diisi. Jadi alumni-alumni yang sudah di luar, mari kembalilah ke kampus. Menjadi pengajar praktisi, menjadi kakak asuh, bapak asuh, ibu asuh bagi para mahasiswa, atau mengembangkan dana abadi yang ada di kampus itu untuk menyekolahkan dosennya, untuk kegiatan-kegiatan studi banding, seminar, penelitian. Karena saya meyakini, karena saya lama juga di kampus, sampai sekarang masih di kampus, itu di kampus perlu didukung dari luar untuk pengembangan yang lebih cepat. Kampus tidak akan mampu berdiri sendiri, karena memerlukan dukungan-dukungan dari luar, baik untuk belajar mahasiswanya agar link and match-nya dapat, juga dukungan untuk pengembangan kampus, dosen, dan karyawannya. Itu pandangan saya, Mas Bambang. Wah, luar biasa sekali, Prof. Prof. Sudan, Profesor Dr. Sudan Arif Fakullah, SHMH, ya. Tadi gagasannya luar biasa. Kalau dilaksanakan, waduh, UNS akan tadi bukan hanya melompat tapi terbang gitu kira-kira ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah berbagi, Prof. Sudan. Mudah-mudahan terus-menerus sukses, sehat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ya.